Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Jadi beberapa waktu lalu, gue sempat ngeliat konten shorts yang lewat di YouTube gue, dan isinya ngeliatin para cosplayer yang lagi ditanya soal anime overrated menurut mereka. Nah, salah satu yang menarik perhatian gue adalah jawaban cosplayer yang ngomong kalau anime overrated versi dia adalah anime isekai dengan MC overpower nggak logis yang bisa langsung ngeharem. Dia tidak bisa menyebutkan satupun judul anime isekai yang dia maksud overrated dengan alasan kalau dia lupa, karena dia nggak mau nonton anime isekai dan cuma ngeliat previewnya sekilas. Gua curiga ya, anime yang dia maksud kemungkinan Mushoku Tensei. Tapi karena dia nggak nyebut judulnya secara spesifik, jadi mari kita anggap isekai yang dia maksud adalah isekai secara keseluruhan. Nah, di video kali ini, gue pengen bahas pendapat gue soal statement cosplayer itu, dan sekalian mari kita bahas definisi dari kata overrated. So, mari kita bahas sebentar aja. Overrated merupakan gabungan dari dua kata, yaitu over yang berarti berlebihan dan rated yang berarti penilaian. Jadi kata overrated berarti sesuatu yang dinilai berlebihan atau terlalu tinggi dari yang seharusnya. Contoh, ketika anime Spy X Family Part 1 rilis, gue termasuk orang yang ngomong kalau 3 episode pertamanya overrated, karena pada saat itu rating Spy X Family Part 1 berhasil nembus angka 9 dan menempati peringkat 5 besar sebagai anime dengan rating tertinggi. Padahal ketika gue nonton, gue sama sekali tidak menemukan ada hal yang spesial dari anime itu, dan 3 episode pertamanya terasa biasa saja untuk ukuran anime dengan rating setinggi itu. Dan benar saja, setelah part 1-nya tamat, ratingnya pun mulai turun, dan sekarang ratingnya berada di angka 8,59, yang mana menurut gue ini adalah angka yang pantas untuk anime sebagus Spy X Family. Perlu dicatat, rating yang gue maksud di sini adalah rating secara umum dan bukan rating pribadi. Jadi misalnya, kalau kalian anggap X-Arms adalah anime dengan rating 10, gue sama sekali tidak punya hak untuk ngomong X-Arms anime overrated hanya gara-gara rating pribadi kalian. Tapi beda cerita kalau ratingnya bersifat umum, seperti yang sering kita lihat di situs My Anime List. Gue rasa sah-sah saja untuk kita mengomentari apakah suatu anime overrated atau tidak berdasarkan angka yang ada di situs tersebut. Nah, kata overrated juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang disukai oleh banyak orang, tapi kita merasa kalau sesuatu itu tidak pantas untuk dibilang bagus dan kita pun menyebutnya overrated. Jadi fokusnya sudah bukan lagi soal angka, apakah rating anime itu memang pantas berada di angka tersebut, melainkan fokusnya pindah ke permasalahan selera pribadi yang saling bertolak belakang dengan selera mayoritas. Nah, kemungkinan ini adalah definisi yang digunakan oleh cosplayer tadi, di mana dia merasa kalau anime isekai OP dengan unsur harem adalah anime yang overrated. Karena ada banyak banget orang yang suka nonton anime begituan, padahal dia pribadi tidak suka anime semacam itu, dan menurut dia anime begituan tidak bagus. Jadi, menurut pandangan gua, ada dua tipe kata overrated, yaitu overrated yang berdasarkan kualitas dan angka, dan overrated yang berdasarkan selera dan subjektivitas pribadi. Balik lagi ke statement cosplayer tadi, ada dua hal yang mau gua komentari. Pertama, gua pribadi nggak suka dengan definisi overrated yang berdasarkan selera. Hanya karena kita tidak suka dengan suatu genre atau tema cerita, bukan berarti anime populer yang membawa genre tersebut otomatis langsung bisa dianggap overrated. Contoh, gue tidak terlalu suka nonton anime mecha, dan misalnya pada saat itu anime Gundam Witch from Mercury lagi ramai, apakah ini berarti anime itu bisa gue cap sebagai anime overrated? Contoh lainnya, gue tidak suka dengan anime Chainsaw Man, dan ketika Chainsaw Man rilis, anime itu ramai banget. Jadi apakah ini berarti gue berhak untuk ngomong kalau Chainsaw Man anime overrated? Gue rasa sih harusnya tidak ya, karena jatuhnya itu bukan overrated, tapi kita aja yang emang gak suka dan gak cocok sama ceritanya. Gue sendiri mengakui memang ada banyak judul isekai yang jelek dan digarap dengan buruk, tapi overrated bukanlah kata yang tepat untuk mendeskripsikan semua anime itu. Alasannya karena rating anime isekai kebanyakan memang rendah, dan inilah poin kedua yang gue maksud. Kalau kalian cek di My Anime List, rata-rata anime isekai mempunyai rating di sekitar angka 5-7. Bahkan beberapa judul isekai besar, ratingnya hanya ada di angka 7, seperti Overlord Season 1 sampai Season 3 dan Tensura Nikki. Malahan kalau mau dibandingkan, anime isekai dengan rating 8 hanya sedikit, dan kebanyakan anime isekai dengan rating segitu adalah anime isekai lama atau anime isekai dengan judul besar yang punya adaptasi bagus. Contoh seperti No Game No Life yang ratingnya 8,1, Yojo Senki yang ratingnya 8, Tate no Yusa Season 1 yang ratingnya 8, Tensura Season 1 yang ratingnya 8,1, dan Shadow Garden yang ratingnya 8,3. Nah, belakangan ini ada banyak banget judul isekai baru, dan mayoritas dari mereka semua pasti mempunyai rating 7 ke bawah. Salah satu tipe isekai yang langganan rating 7 adalah anime isekai santai seperti isekai Yakyoku yang ratingnya cuma 7,3, isekai Mappa yang ratingnya cuma 7,7, dan isekai Non-Biri no Ka yang ratingnya cuma 7,6. Itu baru isekai santai. Lalu bagaimana dengan isekai ampas dan isekai template? Itu ratingnya lebih brutal lagi. Contoh isekai Cheat Magician ratingnya cuma 5,5, isekai Nidome Desu ratingnya cuma 5,7, Shinkanomi ratingnya cuma 6,2, isekai Smartphone ratingnya juga cuma 6,2, dan isekai Punggung atau isekai Decheat ratingnya cuma 6,4.
Nah, kalau kita hubungkan dengan statement cosplayer tadi yang beranggapan kalau anime isekai dengan MC OP dan harem adalah anime overrated, maka harusnya statement itu mengarah ke anime isekai ampas dan template yang mayoritas ratingnya ada di angka 5-6. Dengan angka serendah itu, masa iya animenya disebut overrated? Apa ini artinya rating isekai cheat magician dan isekai de cheat ketinggian dari yang seharusnya? Kan kayaknya tidak ya. Makanya gue tidak setuju kalau anime isekai dibilang overrated karena ratingnya sejak awal memang sudah rendah. Malahan menurut gue sangat sedikit anime isekai yang bisa disebut overrated. Justru kalau mau dibilang lebih banyak anime isekai yang jatuhnya underrated daripada overrated, terutama anime isekai santai. Bahkan Tensura Niki aja yang ngebawa nama besar Tensura ikutan dapat rating 7 karena animenya santai banget. Ya mungkin itu saja yang bisa gue bahas mengenai perkara anime isekai overrated. Kalau kalian cuma nonton sekilas, mungkin kesannya gue lagi ngebela anime isekai yang dikatain overrated. Tapi kalau kalian paham konteks, harusnya kalian sadar kalau gue bukan lagi ngebela anime isekai, melainkan gue pengen bilang kalau anime isekai kebanyakan ratingnya rendah. Masa iya rating serendah itu dibilang overrated? Malahan menurut gue, kata yang tepat untuk mendeskripsikan anime isekai semacam itu bukanlah overrated, melainkan apa? Iya benar, ampas. Jadi, daripada bilang overrated, mending sekalian aja bilang isekai itu ampas. Itu lebih benar daripada bilang overrated. Gue sama sekali tidak mau nyari masalah ya dengan cosplayer yang kita omongin di video ini. Makanya gue nggak masukin cuplikan shorts itu di konten ini. Karena yang pengen gue bahas di video ini bukanlah orangnya ataupun cosplayernya, melainkan statementnya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian setuju kalau ada orang yang bilang isekai anime overrated? Padahal ratingnya memang sudah rendah. Dan coba tulis definisi overrated menurut kalian sendiri. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.